Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi di channel Vira Ceria. Saatnya matematika berkata ceria. Baik, izin memperkenalkan diri. Nama Vira Fitriatun Najwa dengan nomor pokok mahasiswa 222151100 dari jurusan Pendidikan Matematika kelas 2022C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Nah, video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah filsafat dan sejarah matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Dede Nurjamil Magister Pendidikan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal tentang aljabar, yaitu pada kelas 7 semester 1. Nah, aljabar sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya ada variabel yang belum kita ketahui. Nah, variabel itu maksudnya seperti ini. Kalau kita mempunyai bentuk 3Y ditambah 2 misalnya. Nah, maka Y ini disebut variabel. Terus kita misalnya mempunyai bentuk seperti ini, 3x dikurangi 4 misalnya. Maka x ini bentuknya variabel, y variabel. Nah, dimana kalau dalam unsur-unsur variabel misalnya variabel sendiri mempunyai makna yaitu lambang dalam sebutan matematika yang belum kita ketahui siapa dan apa dan berapa itu bilangannya. Misalnya kita punya P ditambah 2. Nah, P ini disebut variabel. Nah, kita tidak ketahui bahwa P ditambah 2 itu berapa. Coba kalau P-nya saya ubah dengan angka 3, maka 3 ditambah 2 itu 5. Jadi seperti itu variabel ya. Variabel itu lambang. Misalnya dalam unsur-unsur matematika atau unsur-unsur aljabar ada 3Y ditambah 6, terus min 6 ditambah 4, 2Y kuadrat ditambah 6Y ditambah 7, terus ada lagi 3Y ditambah 4Y ditambah 6X ditambah 7. Nah, kita menentukan apa sih ini, mana sih variabel, mana sih koefisien, mana itu konstanta. Jadi di aljabar itu ada variabel, koefisien, dan konstanta. Coba kita identifikasi dulu ya dari lambang bilangan seperti ini. Y di sini apa? Ya, variabel, betul. Y di sini adalah variabel. Terus angka 3 di sini adalah koefisien, betul. Koefisien. Terus angka 6 adalah konstanta, betul. Konstanta. Oke. Terus kita alihkan ke sini. Nih. Ini berarti harus ada Y ya. Biar ada koefisien, konstanta, dan variabelnya. Variabelnya tentu yang Y variabel. Kalau koefisien berarti negatif 6 karena ada ini negatif 6. Jadi tulisnya negatif 6 itu termasuk koefisien dan 4 itu termasuk konstanta. Terus yang ini bagaimana? Ini sama juga koefisiennya. Ini 2, koefisien 6, variabelnya Y kuadrat, dan ini Y, konstantanya 7. Terus sama lagi ini juga ada Y sebagai variabel, bukan konstanta tapi variabel.
Terus ini juga variabel. Ini variabel, jadi variabel dalam lambang atau dalam bentuk seperti ini ada dua, yaitu lambang variabelnya Y dan X. Terus koefisiennya ada 3, yaitu 3, 4, dan 6. Terus konstantanya ada 7. Oke, paham sampai sana tentang variabel, koefisien, dan konstanta. Terus di variabel juga ada namanya suku. Suku itu bukan hanya sekedar suku di Indonesia, ada suku Jawa, Sunda, Batak, bukan ya, tapi dalam variabel suku itu misalnya, nah ini disebut suku, ini juga disebut suku. Jadi suku itu gabungan, ini hanya konstanta, ini koefisien dan variabel. Jadi suku dalam variabel, dalam aljabar ada seperti ini dan seperti ini. Ini juga sama, 3P ditambah 6Y dikurangi 7. Ini juga nih, ini yang disebut suku. Ini disebut suku, ini juga suku. Paham? Jadi suku itu ada gabungan dari variabel dan koefisien, ada konstanta saja, seperti itu. Coba kita ke operasional bentuk aljabar, ada penjumlahan dan apa? Pengurangan, betul. Dan pengurangan. Kita ilustrasikan dalam kehidupan sehari-hari ya, biar teman-teman online tahu, paham gitu. Misalnya di rumah, ibu mempunyai telur misalnya. Ada 3 buah telur. Lalu ibu membeli lagi 4 butir telur. Nah, berapa telur yang dimiliki ibu? Tentunya ada 3 ditambah 4, berarti itu 7. Jadi ada 7. Ini ada 3, ini ada 4. Ini sama dengan 7. 7 telur, kita lambangkan P ya. Nah, jika ada variabel, ingat variabel yang ini ya. Jika ada variabel yang sama, maka kita bisa menjumlahkan atau mengoperasionalkan. Di sini operasionalnya tambah, jadi otomatis kita tambah saja. 3 ditambah 4 berarti 7 atau 7 telur yang tadi ini. Paham? Oke, lanjut kita ke yang berikutnya lagi. Misalnya ada variabel seperti 4W ditambah 7M ditambah 2W misalnya dikurangi 6. Nah, di sini kan variabelnya ada 2 jenis, ada W dan ada M. Kalau tadi ingat kita mempunyai variabel yang sama, maka kita bisa mengoperasionalkannya. Misalnya ada 4W, karena ini operasional tambah, maka 4 ditambah 2 jadi 6W. 7M-nya turunkan karena tidak mempunyai pasangannya, tidak mempunyai temannya, jadi udah aja, gak bisa ke yang 6W gitu. Terus ada lagi seperti ini, 7Y ditambah 6X ditambah 2Y dikurangi 3X ditambah 8 misalnya. Ini pengoperasionalkan, disederhanakan dulu, jadi bisa digabung-gabungkan yang samanya. Misalnya ada yang sama nih, 7Y dan 2Y, operasionalnya tambah, berarti 7 tambah 2 adalah 9Y. Paham? Terus ada yang sama lagi nih, misalnya 6X dengan negatif 3X, jadi ini
Ingat lambangnya. Jangan sampai keliru lambangnya. Ini positif, ini negatif. Jadi 6 dikurangi 3 berapa? 3, berarti positif 3x, ini turunkan 8. Jadi ini penyederhanaan dengan cara aljabar misalnya. Terus misalnya apa lagi ya? Misalnya ada 6, ininya 2b ditambah 7. Nah, ini gimana nih? Ini gimana? Tentunya kalau bentuknya seperti ini, kita mudah saja 6 dikali 2b, 6 dikali 7. 6 dikali 2b berapa? 12b. 6 kali 7 42. Betul. Nah, seperti itu. Kalau pengurangannya lagi, pengurangan aljabar, misalnya ada angka apa ya? Ada 12y dikurangi 16y dikurangi 7. Nah, ini gimana? 12 dikurangi 16y, apakah bisa ditukar? Gak bisa. Gak bisa ditukar. Kalau bentuknya seperti ini, udah aja 12 dikurangi 16y itu adalah min 4. Bukan min ya, tapi negatif y negatif 7 gitu. Gampang kalau bentuk penjumlahan dan pengulangan aljabar, tinggal mana yang sama gituin. Kalau misalnya penjumlahannya si variabelnya ditentukan atau diketahui, misalnya dari soal y-nya adalah 2, dari 2y ditambah 4. Nah, kalau gini bagaimana? Udah aja 2, y-nya masukkan 2 tambah 4. 2 kali 2 4 ditambah 4, jadi isinya ada 8, seperti itu. Terus ada lagi misalnya 8a ditambah 6b, terus ada lagi 7a ditambah 2b. Ini gimana? Kalau seperti ini, buka saja kurungnya, jadi 8a ditambah 6b sama dengan 7a ditambah 2b. Bisa seperti ini. Ada yang sama kan? Operasionalnya tambah. Tinggal dipindah ruaskan saja. 8a dikurangi 7a sama dengan 2b dikurangi 6b. Seperti itu. 8a dikurangi 7a itu 1. Kalau 1 jangan ditulis 1a. Udah aja a saja. A saja sudah mewakili bahwa ini adalah 1. Terus 2b dikurangi 4b itu min 4b. Nah, kita kan ketahuan tuh. Ini. Seperti ini. Kalau ini nanti deh di part selanjutnya kita akan membahaskan penjumlahan dan pengurangannya saja. Jadi intinya kalau ada penjumlahan dan pengurangan, lihat mana sih variabel yang sama, mana yang bisa kita jumlahkan. Jangan ada variabel dijumlahkan dengan yang tidak ada variabel, itu tidak bisa, tidak ada aturan seperti itu. Terus bahas lagi ya soal selanjutnya. Saya punya soal seperti ini. Nah, untuk dapat menjawab soal seperti ini, ada langkah-langkah yang harus ditempuh. 1, kita jabarkan dulu bentuk seperti ini, lalu kumpulkan, setelah itu operasionalkan, dan yang terakhir adalah sederhanakan kalau bisa ya. Kita yang ke tahap selanjutnya atau langkah-langkah yang pertama adalah kita jabarkan. Ayo jabarkan bareng-bareng. 7a ditambah 4b ditambah 8a ditambah negatif 6b. Setelah dijabarkan, maka kita akan melakukan langkah selanjutnya, yaitu kumpulkan apa sih? Kumpulkan variabel yang sama atau yang sejenis.
Ada nggak variabel yang sama atau sejenis? Ada? Yang mana? 7A sama ini, terus ini sama? Betul. Jabarkan ya, kumpulkan. 7A ditambah 8A ditambah berapa? 4B ditambah negatif 6B. Nah, kita udah mengumpulkan. Nah, kalau udah mengumpulkan, maka kita yang selanjutnya itu operasionalkan saja sesuai pengoperasionalkannya, ada tambah, kurang, dan lain sebagainya. 7A, di sini ada 7A ditambah 8A, jadi hasilnya 15A. 15A ditambah 4B ditambah negatif 6B, maka hasilnya negatif 2B. Udah kita operasionalkan, maka kita akan sederhanakan bentuk seperti ini. Bisa disederhanakan? Bisa ya, positif kali negatif hasilnya negatif, maka hasilnya seperti ini. Positif kali negatif hasilnya negatif, jadi itu bentuk kesederhanaan. Cek, jabarkan sudah, kumpulkan sudah, operasionalkan sudah, sederhanakan juga sudah, jadi hasilnya ini. Oke, saya punya soal seperti ini. Masih sama, langkah-langkah atau caranya kita jabarkan dulu, kumpulkan, operasionalkan, lalu sederhanakan. Langkah yang pertama adalah jabarkan. Jabarkan dulu. 7A, sok bareng-bareng. 4B negatif 6B. Setelah dijabarkan, kita kumpulkan nih variabel yang samanya. Ada variabel A dan sama B. Oke, kita jabarkan yang A ya. 7A dikurangi atau negatif 8A tambah 4B, negatif kali negatif maka hasilnya positif. Jadi 6B. Oke. Setelah dikumpulkan, maka kita operasionalkan. Yang sama variabelnya kita kumpulkan, operasionalkan. 7A tambah dikurangi berarti min A. Ingat, min 1A jangan ditulis min 1A. Min A juga udah mewakili angka 1. Terus 4B ditambah 6B hasilnya positif 10B. Ini sederhanakan kan? Ini sudah bentuk sederhana, maka udah ini hasilnya. Min A ditambah 10B. Jadi dalam aljabar, penjumlahan dan pengurangan kita harus tahu positif, negatif, positif kali negatif, positif bagi positif, dan sebagainya. Oke, sekian dari penjelasan saya, semoga bermanfaat. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.